mulai aja. Semoga suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya, yang mungkin udah join di Facebook maupun di webinar Zoom. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan ya. Mengingat hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan Bapak Ibu. Dan saat ini yang terdengar ya, yang lagi hangat-hangatnya kasus COVID naik lagi. Jadi Bapak Ibu juga harus menjaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, Bapak Ibu, pada siang hari ini kita membahas tema yang cukup menarik, yaitu membahas terkait sektor ESG menjadi pilihan saham menarik bagi pemula, dan itu akan dibawakan oleh Mas Aji ya, selaku dari Retail Research dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia, yang tentunya akan membawakan sesi pertama dalam kelas pasti hari ini. Namun di sesi kedua, mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim Digital Business CGS CIMB Sekuritas Indonesia yang akan membawakan terkait online trading yang nanti saya akan bawakan di sesi 2 setelah sesinya Mas Haji. Dan tentunya Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah join ya, sudah join di kelas pasti dari Facebook maupun webinar Zoom. Jika ada pertanyaan Bapak Ibu silakan langsung tanyakan saja di kolom Q&A maupun kolom chat yang mungkin Bapak Ibu ikut dalam webinar Zoom, dan nanti kita akan diskusi dari sesi 1 oleh Mas Haji dan sesi 2 oleh saya, seperti itu. Oke, sebelum kita mulai Bapak Ibu, mungkin saya di sini akan sedikit kasih informasi terkait promo-promo yang masih ada yang Bapak Ibu sayang banget untuk dilewatkan. Tentunya saya izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, tentunya Bapak Ibu bisa melihat promo-promo kita melalui website kami di cgscmb.co.id. Dan tentunya Bapak Ibu kalau misalnya aktif dalam sosial media ya, seperti Instagram, TikTok, itu biasanya kita juga aktif Bapak Ibu untuk memberikan informasi-informasi terkait promo, kelas-kelas pasti, ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mendapatkan benefit informasi tentang pasar modal maupun live Instagram kita seperti itu dalam sosial media kita maupun dari website kita seperti itu. Nah, di layar kaca Bapak Ibu ini sudah muncul terkait promo kita yang pertama, yaitu adalah client margin get client seperti itu, client get margin client. Dan tentunya Bapak Ibu, ini periodenya masih panjang ya. Periodenya kita mulai dari tanggal 1 November hingga 31 Desember 2022. Dan tentunya Bapak Ibu untuk menawarkan teman-teman Bapak Ibu atau keluarga Ibu Bapak Ibu bisa membuka di akun kami, terutama di akun margin, tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan cash reward sebesar hingga 5 juta rupiah seperti itu. Nah, caranya gampang banget Bapak Ibu untuk merefleksikannya. Bapak Ibu bisa eh, klik link di sini di bit.ly/client-get-margin-client, dan tentunya Bapak Ibu nanti akan ke track untuk apa namanya rekomendasinya ya Bapak Ibu ya di kami seperti itu, dan tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan cash reward hingga 5 juta, dan pastinya syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu gampang banget untuk melihatnya, Bapak Ibu bisa klik di flyer ini, nanti keluar untuk syarat dan ketentuannya seperti itu. Lalu Bapak Ibu, untuk yang kedua di sini kita ada promo voucher investasi sebesar 50.000 yang tentunya kita sudah lumayan panjang ya, sudah lumayan lama kita memberikan promo ini untuk pembukaan rekening syariah, dan kita tunggu tanggal 31 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu saat ini masih mempunyai kesempatan mendapatkan voucher investasi sebesar 50.000 untuk RDN CMB Naga Syariah seperti itu. Dan mungkin ya saat ini Bapak Ibu yang join di live Facebook seperti itu ya, dan tentunya belum buka akun CGS CMB Sekuritas Indonesia dan ingin membuka rekening syariah seperti itu, tentunya bisa dilakukan secara online Bapak Ibu. Nah, caranya juga gampang banget. Bapak Ibu bisa klik register di sini, dan nanti Bapak Ibu juga langsung bisa membuka rekening syariah seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu nanti ketika akunnya sudah jadi ya, itu nanti langsung dikirimkan voucher investasi sebesar 50.000 ke rekening dana nasabah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan cuan ya sebelum melakukan transaksi saham seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada free broker fee Bapak Ibu. Ini promo yang menarik banget karena Bapak Ibu ketika membeli saham tidak dikenakan broker fee ya untuk pembelian
Oke, sepertinya jaringannya terkendala ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya lanjut lagi. Nah, jadi di sini free broker fee Bapak Ibu, jadi ini promo yang menarik. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian saham, tidak dikenakan untuk fee belinya ya sebesar 0,1815% untuk saham-saham syariah seperti itu. Jadi tunggu apa lagi? Bapak Ibu bisa melakukan pembukaan rekening syariah di CGSMB Sekuritas Indonesia secara online dan mudah di website kami di cgscmb.co.id dan dapatkan promo-promo lainnya seperti itu. Dan ini adalah aplikasinya Bapak Ibu untuk aplikasi syariah. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan di web trade maupun di mobile seperti itu ya. Jadi sisi web dan sisi mobile dan itu sangat memudahkan. Dan banyak fitur-fitur barunya ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah jadi nasabah bisa mengikuti kelas-kelas edukasi kita yang diadakan setiap minggunya seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu, saya stop share dulu. Kita langsung masuk aja ke sesi pertama ya. Di sini sudah ada Mas Haji yang udah standby. Mungkin kita sapa dulu. Selamat siang Mas Haji. Halo, selamat siang Mas Wisnu. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu nih ya. Iya, thank you Mas Haji. Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mas Haji kabar ya? Semoga sehat Alhamdulillah juga ya Mas Haji. siap-siap, sehat juga nih. Oke, biar makin semangat Bapak Ibu, sudah ada Mas Haji juga. Kita langsung masuk ke sesi pertama. Waktu dan tempat disilakan Mas Haji. Oke, siap. Terima kasih. Nah, jadi selamat siang ya teman-teman dan Bapak Ibu semua di kelas pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia pada siang hari ini ya. Dan tentunya terima kasih teman-teman udah meluangkan waktu Bapak Ibu yang baik live secara Facebook maupun juga ikut live ya secara online bersama kita di platform Zoom pada siang hari ini. Dan semoga Bapak Ibu teman-teman ya yang join di kelas pasti ini juga dalam keadaan yang sehat selalu dan stay safe. Mengingat tadi yang sudah sempat disoundingkan oleh Wisnu ya, saat ini COVID ini lagi naik. Semoga tetap Bapak Ibu tetap stay safe selalu. Dan juga mohon maaf karena saya sedang di kantor ya, dan juga untuk bisa membatasi dan juga mengurangi risiko penularan COVID, saya juga izin memakai masker. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa stay safe ya, tetap ketat protokol kesehatan yang ada guna memaintain ya kesehatan Bapak Ibu. Nah, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research CGSMB Sekuritas Indonesia yang akan sharing-sharing bersama teman-teman dan Bapak Ibu nih tentang materi dan topik yang menarik tentang seputar investasi berbasis ESG ya. Nah, jadi nanti kita akan kulik lebih lanjut apa itu ESG dan juga bagaimana nih ya saham-saham yang udah menerapkan praktik bisnis terhadap ESG. Nah, saya izin untuk share screen untuk materi pada siang hari ini ya, dan mungkin saya ingin menyapa dulu ya, tes cek ombak dulu nih ya. Jadi di platform Zoom ini ada peserta kita, ada Pak Wido Nugroho ya. Selamat siang Pak Wido Nugroho. Semoga sehat selalu nih dan semangat ya, walaupun di siang hari ini tetap semangatnya ini semangat pagi ya. Dan kemudian ini juga baru datang lagi ada Bapak atau Ibu Halian. Selamat siang nih. Selamat datang di kelas pasti online, pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Nah, kita langsung aja nih ya teman-teman untuk membuka ya untuk presentasi pada siang hari ini. Saya akan coba share screen materinya. Oke, di sini ya. Sudah nampakkah Bapak Ibu ya? Nah, mungkin boleh nih dicek-cek ombak nih ya. Selamat siang untuk teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Ini ada Bapak Ibu atau Halian dan Pak Wido Nugroho nih. Gimana nih kabarnya nih pada siang hari ini ya? Ini juga kalau misalnya ada sharing-sharing pertanyaan, ini silahkan aja ya. Feel free, kita terbuka, bisa dituliskan di fitur ya, fitur Q&A yang ada di Zoom. Ataupun juga teman-teman ya, bro and sis, teman-teman yang ada di platform Facebook ya, live secara Facebook, ini juga bisa nih untuk sharing-sharing sama kita di sini di kelas pasti untuk untuk umum ya, dari mana teman-teman bisa sharing kalau ada pertanyaan ataupun juga punya sesuatu insight ya, pengalaman, itu juga bisa nih di-sharingkan bersama kita semua supaya kita juga tambah dapat wawasan baru ya. Nah, kembali lagi kita mau bahas tentang investasi sektor energi. Nah, di mana belakangan ini mulai menjadi concern ya bagi investor dalam berinvestasi, khususnya investasi saham.
Dan ini juga bisa menjadi salah satu pilihan nih teman-teman dan Bapak Ibu ya, sebagai pilihan menarik bagi investor pemula ya. Nah, jadi ini adalah bridging ya, jadi pengenalan investasi. Jadi sebelum kita bahas sektor ESG ya, sebelum kita spill apa itu ESG, kita bahas dulu nih bagaimana investasi dan saham itu seperti apa sih, supaya kita sama-sama paham nih ya. Nah, yang pertama adalah pentingnya mengelola, pertama adalah mindset ya, sebelumnya mindset dalam investasi ya, di mana investasi ini adalah tentunya penting banget ya teman-teman untuk bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, di mana biasanya orang yang belum berhasil ya, biasanya ini adalah orang yang cenderung bekerja untuk mendapatkan uang. Dan ketika sudah mendapatkan uang, dia biasanya cenderung akan untuk ditabung, tapi nggak dilakukan apa-apa nih. Nah, tapi tentunya kalau hanya menabung aja nih, tentunya mungkin kalau ya keadaannya baik-baik saja, mungkin kita tetap aman ya. Nah, tapi mungkin kalau keadaannya mungkin terkadang namanya hidup ya, ada pasang surutnya ya teman-teman. Tentunya hidup kita nggak jalannya mulus terus ya. Kadang mungkin ada riak-riak ombak yang membuat mungkin kita jadi insecure ya. Nah, tentunya mungkin kalau dari segi pekerjaan ya, kalau kita lihat ya di belakangan ini juga yang berkembang di masyarakat, beberapa perusahaan-perusahaan besar ini ada yang melakukan perampingan karyawan ya untuk menyesuaikan dengan kondisi makroekonomi yang saat ini. Nah, tentunya mungkin kita harapannya sih nggak mengalami hal tersebut ya. Tapi mungkin kalau diharuskan kita mungkin apesnya itu mengalami hal tersebut, mungkin tentunya kalau kita hanya punya uang dan digunakan untuk menabung aja ya, tentunya kita akan insecure nih teman-teman ya. Dan dalam arti kalau kita nggak punya pendapatan lagi ya kita nggak tahu nih, kita akan bingung gimana nih ya untuk bisa membiayai kehidupan kita sehari-hari untuk melangsungkan kehidupan ke depan ya. Karena kita nggak punya sumber pendapatan yang lain nih selain dari kita bekerja secara aktif ya. Nah, jadi intinya adalah orang yang belum sukses adalah orang yang cenderung masih bekerja untuk mencari uang ya. Nah, sedangkan orang yang sudah berhasil, ini selangkah lebih depan nih teman-teman ya, kayak salah satu jargon otomotif ya, lebih depan ya, lebih terdepan gitu ya. Nah, sebagai manusia juga kita nggak boleh kalah nih ya terhadap jargon dari salah satu merek otomotif ya, yaitu lebih terdepan ya. Ya, jadi kalau lebih terdepan pastinya kita bisa sukses nih teman-teman ya. Jadi adalah mindset yang orang sudah berhasil atau sukses ini lebih memikirkan lebih ke depan ya, dalam arti wah kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diduga gimana nih sumber pendapatan yang lain nih supaya mungkin kita nggak insecure ya. Kita nggak ibaratnya galau gitu ya kalau misalnya pendapatan kita mungkin berkurang ataupun kehilangan pekerjaan. Nah, gimana caranya adalah orang ini adalah memikirkan ya, oh kira-kira aku pengen nih punya aset-aset produktif yang tentunya tanpa harus kerja. Aset ini akan menghasilkan pundi-pundi keuangan ya, pundi-pundi penghasilan yang tentunya bisa menghasilkan pendapatan baru ya, sumber pendapatan baru yang bersifat passive income nih teman-teman. Jadi kalau udah hal ini terjadi nih, jadi dengan melakukan investasi ya, dengan punya beragam aset-aset yang tentunya produktif, nah kita nggak akan secure lagi nih. Makanya saya tulis di sini, say no to insecure. Nah, karena dengan berinvestasi kita punya passive income tambahan ya. Jadi sewaktu-waktu kalau active income-nya ada gangguan, kita say no worry nih teman-teman ya. Jadi ibaratnya kesimpulannya adalah untuk mindset untuk bisa menjadi orang yang sukses dan berhasil, kita harus mulai membangun passive income dengan salah satunya bisa dengan berinvestasi nih teman-teman. Di mana dengan berinvestasi kita bisa punya passive income sehingga uang yang sudah kita kumpulkan ya dari bekerja ini bisa digunakan untuk berinvestasi dan akhirnya hasil dari investasi yang tepat ini akan menghasilkan capital gain ya, atau menghasilkan uang untuk kita di masa depan. Jadi intinya adalah berinvestasi itu kita adalah menahan konsumsi yang nggak penting
untuk digunakan kita mempunyai aset-aset produktif yang bisa ke depan bisa menghasilkan, ya itu akan memberikan passive income untuk teman-teman semua ya. Dan mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ya di sini yang ikut kelas pasti ya, ada Pak Wido Nugroho ataupun Bapak Ibu atau kalian ya. Nah, mungkin di sini adalah Bapak Ibu mungkin udah punya nih ya sumber pendapatan dari active income atau bekerja maupun berwirausaha. Mungkin yang belum adalah di sini dari investasi ya. Dan tentunya salah satu investasi yang bisa menjadi alternatif dan memberikan potensi ya, punya potensi yang lumayan ya menguntungkan ini adalah dari investasi saham. Nah, mungkin di sini kita lihat, nah di sini ya kita gambarkan bagaimana return dari investasi ya. Investasi di berbagai instrumen investasi yang ada, yang aman tentunya dan legal ya. Karena ngomongin investasi ini banyak banget ya teman-teman. Tapi tentunya nggak semua investasi ini aman, terdaftar resmi dan legal ya. Oleh karena itu penting banget untuk kita memilih investasi yang resmi ya, resmi, legal dan terdaftar ya. Itu menjadi hal yang wahid ya, yang penting bagi kita sebelum kita mengeluarkan uang dikocek ya untuk berinvestasi. Jangan sampai kita asal tergiur ya, wah returnnya tinggi nih, dalam sekian waktu, sekian bulan ini bisa mendapatkan return yang tinggi nih, kita asal tergiur aja nih, tapi nggak cross check lagi ya, apakah ini investasi yang aman atau enggak gitu ya. Nah, tentunya investasi yang aman, gimana sih teman-teman? Investasi yang tentunya pasti terdaftar legal di otoritas jasa keuangan ya. Mungkin selain itu, mungkin tanda kutip teman-teman worry nih ya, apakah ini kalau nggak terdaftar, apakah udah pasti dia, kalau nggak terdaftar itu pasti udah pasti investasi legal ataupun investasi bodong. Nah, harapannya, tujuannya ya, Bapak Ibu dan teman-teman ya, Bro and Sis yang ikut kelas pasti pagi hari ini, pada siang hari ini ya, ini bisa tahu, paham investasi yang tepat, dan bisa pilih investasi untuk tujuan masing-masing ya ke depan. Nah, jadi kita kembali lagi nih, kira-kira kalau kita mau berinvestasi ya, kalau kita mau menjadi orang yang bisa sukses ya dengan berinvestasi, kira-kira investasinya mana nih yang memberikan return yang cukup optimal ya. Nah, jadi sini kita menggambarkan ya teman-teman ya, berbagai jenis pilihan investasi yang ada di pasar modal Indonesia ya. Jadi yang pertama ada mungkin selain emas ya, selain emas ini ada deposito, obligasi negara, dan saham. Nah, jadi di sini bisa kita lihat nih teman-teman ya, bahwa dari berbagai instrumen investasi secara jangka panjang, return dari investasi saham memberikan ya, menghasilkan dan menunjukkan return yang paling tinggi dibandingkan instrumen investasi yang lainnya. Walaupun memang seiring dengan perjalanannya nih, memang ada lika-likunya ya, lika-liku pasang surut naik turunnya, tapi memang kalau kita tarik secara horizon jangka panjang, investasi saham ini memberikan return yang paling tinggi secara jangka panjang, long term ya teman-teman. Jadi ibaratkan di tahun 2008 nih, kita menginvestasikan uang Rp100.000 ke beberapa instrumen investasi, dan kita nggak cek lagi nih ya, kita tinggalkan produktivitas untuk kerja, melakukan aktivitas sehari-hari, dan kita intip lagi ya di akhir tahun Desember kemarin, ternyata return investasi saham ini melebihi dari instrumen investasi yang lainnya, yaitu Rp474.000 yang dari dulunya itu Rp100.000, atau dengan kata lain returnnya ini mencapai 374%. Nah, sedangkan instrumen yang lainnya, obligasi negara ini masih sedikit cuan ya, ini menjadi Rp192.000, kemudian deposito Rp160.000, emas juga masih sedikit cuan tipis lah ya, Rp116.000. Nah, yang terakhir ini malah tabungan ini bukannya bertambah atau tetap, ini malah berkurang nih teman-teman ya. Nah, jadi memang benar ya teman-teman, mungkin dari kecil kita mungkin ada istilah ya, nasihat bahwa menabung itu pangkal kaya. Betul sih, memang betul, nggak ada yang salah ya, menabung itu pangkal kaya. Tapi mungkin untuk zaman sekarang ya, kalau hanya kita menabung aja, ini mungkin kurang relevan ya. Apalagi kalau mungkin kita nabungnya
itu nilainya itu nggak cukup gede. Misalnya mungkin let's say kalau kita cek ya, di beberapa bank itu kalau kita cuma nabung di bawah 1 juta, itu cuma dapat bunga 0% rupiah, teman-teman. Jadi so far, kalau kita mungkin punya uang nggak terlalu banyak ya, dan cuma naruh aja, nabung di bank, nah itu nggak akan cukup ya. Belum lagi ada faktor inflasi yang tentunya itu ikut menggerogoti nilai kekayaan kita ya. Dan mungkin kenapa bisa berkurang ya dari 100.000 rupiah ditabung kan nggak diambil ya, malah berkurang ya teman-teman. Nah, indikasinya di sini adalah kalau biasa kita nabung nih teman-teman, biasanya kan kita pasti mungkin dari bank ini akan memberikan bunga nih ya, tapi bunganya itu berdasarkan dari berapa nih nilai tabungan kita. Nah, tapi tentunya setiap bulan bank juga ikut ya men-charge namanya biaya bulanan. Nah, tentunya ditanyakan sendiri nih, apakah nilai nominal tabungan kita kalau dikurangi dengan biaya bank ya, biaya monthly fee bank itu masih bisa mengcover nggak? Nah, mungkin kalau masih nombok ya itu kita nggak bisa nih untuk mengandalkan nabung aja ya. Maka dari itu penting untuk kita untuk melakukan investasi. Nah, jadi kita juga selain kita mengukur ya return secara jangka panjang beberapa instrumen investasi dan tabungan, kita juga mengukur nih rata-rata per tahun kira-kira berapa sih return dari instrumen investasi tersebut dibandingkan dengan tentunya inflasi yang tentunya ini bisa mengurangi nih teman-teman nilai kekayaan kita. Nah, di sini adalah rata-rata jika kita menggunakan asumsi ya rata-rata per tahun inflasi dari BPS, ini di sekitar level 5,5% nih teman-teman. Nah, kira-kira mana nih ya yang bisa minimal mengimbangi, dan kalau bisa mungkin bisa lebih di atas ya, potensinya ini bisa mengalahkan dari inflasi. Nah, jadi kita rangkum nilai dari investasi saham ini secara rata-rata ya, kalau teman-teman bisa memilih investasi yang tepat, nah ini return-nya bisa mengalahkan inflasi ya, atau secara rata-rata per tahun ini di level 10%. Tapi tentunya pasti dinamika katalis dan tentunya yang ada di pasar modal ini tentunya akan berbeda-beda ya. Jadi tergantung juga nih dari segi kondisi pasarnya tertentu ya saat ini. Tapi kita dari segi rata-rata per tahun, investasi saham memberikan return ini 10% ya. Dan kemudian obligasi negara ini sekitar 8,5%, kemudian dilanjutkan oleh deposito, ini masih bisa cukup mengimbangi deposito ya, 6,9%, dan emas ini juga ibaratnya mungkin banyak orang yang mengatakan menyebut emas ini salah satu safe haven ya dalam menjaga nilai keuangan, nilai kekayaan supaya nggak tergerus oleh inflasi ya. Jadi ini cenderung moderat ya 6%, dan tabungan ini nggak bisa nih ya, dalam arti di bawah dari inflasi, yang nggak bisa mengimbangi inflasi nih ya, karena hanya bisa memberikan return ini 2,4%. Nah, itulah ya teman-teman ya. Jadi kita nggak merekomendasikan, kita hanya berdasarkan data dan juga analisa ya. Kira-kira kalau teman-teman mau berinvestasi, nah di sini adalah investasi saham ini yang memberikan return yang tentunya paling tinggi ya dibandingkan investasi yang lainnya. Namun meskipun demikian ya, investasi saham juga punya risiko yang sebanding ya dengan potensi kenaikannya. Oleh karena itu penting banget nih teman-teman ya, sebelum kalau teman-teman mau berinvestasi saham nanti, penting untuk bisa melakukan analisa dan memilih ya saham-saham yang tepat, karena tentunya kalau salah pilih saham, tentunya ya modal kita juga berisiko ya, tentunya mengalami kerugian. Dan tentunya harapannya sih saya nggak mau nih ya teman-teman dan Bapak Ibu berinvestasi niatnya ini menjaga nilai kekayaan supaya nggak tergerus oleh inflasi, malah terkena loss ya, itu jangan ya. Jadi oleh karena itu penting banget nih Bapak Ibu kita dari CJCMB ini melakukan edukasi kelas pasti ini rutin ya setiap minggu. Jadi tentunya ini memberikan manfaat benefit untuk para nasabah nanti ya. Kalau Bapak Ibu udah menjadi nasabah, ini kita juga ada kelas-kelas khusus yang membahas tentang tematik ya, tentang view dan outlook saham yang terkini, supaya teman-teman dan Bapak Ibu juga ikut belajar dan tahu nih kondisi pasar saat ini, dan kira-kira apa nih saham-saham yang menarik yang bisa dipertimbangkan untuk Bapak Ibu berinvestasi. Oleh karena itu nanti ketika Bapak Ibu sudah buka rekening saham, ini dapat
edukasi gratis ya dari CJCMB yang tentunya nanti akan dibawakan oleh teman-teman dari tim retail research dari CJCMB. Nah, jadi itu nih teman-teman ya. Mau pilih investasi yang mana, kita serahkan kembali ke tangan investor atau teman-teman Bapak Ibu semua nih. Nah, jadi mungkin setelah kita tahu nih ya, investasi saham ini memberikan return yang optimal dibandingkan instrumen yang lainnya. Nah, mungkin kadang orang tuh masih ada nih ya, kadang untuk effort ya melakukan investasi kadang suka banyak alasannya nih. Dan tentunya kadang suka menunda-nunda biasanya banyak orang, tar dulu ada kebutuhan inilah, ada inilah. Nah, tentunya apa sih yang membuat kita harus sejak dini ya? Sejak dini mau nggak mau dipaksa untuk investasi. Nah, karena alasan lainnya adalah, yang utama adalah pastinya adalah dari inflasi nih teman-teman. Inflasi yang dari tahun ke tahun ini terus mengurangi nilai kekayaan kita. Jadi dilihat nih ya di pojok kanan atas ya, kiri atas maksud saya, ini ada timbangan. Nah, ada harga dan nilai uang ya. Nah, biasanya harga barang ya dari tahun ke tahun ini mungkin kalau kita nggak ngerasa ya, ternyata harganya sebenarnya naik nih teman-teman. Tapi karena mungkin kenaikannya mungkin berapa 200 perak, 300 perak. Nah, tapi mungkin kalau dikumpulin ya, mungkin per 6 bulan, per tahun, itu kita prosentasekan, itu ternyata lumayan loh teman-teman ya. Nah, jadi ibaratkan contoh ya teman-teman, ini mie instan ya, mie instan yang familiar banget nih, siapapun ini suka. Nah, mungkin teman-teman juga boleh komen ya, mungkin mie instan apa nih favorit teman-teman, rasa apa nih, varian apa ya. Jadi kita nggak sebut merek, intinya pokoknya mie instan ya. Jadi yang base model, base chip yang rasanya ini base ya, yang umum nih ya. Nah, jadi ibaratnya kalau sekarang nih, kita survei nih ya, ke gerai-gerai minimarket atau supermarket. Nah, sekarang mungkin untuk beli satu bungkus itu sekarang udah minimal Rp3.000 ya. Ini satu bungkus ya, teman-teman. Dan mungkin kalau kita mungkin ya biasanya uang-uang yang biasa ada di kantong ya, mudah ditemui di kantong itu biasanya 10 ribuan ya. 10 ribuan umumnya ya. Nah, biasanya kalau mungkin habis kembalian apa, isi bensin atau apa, mungkin ada kembalian 10.000 dan yang lainnya. Mungkin kita pengenlah sesekali ada asupan micin ya dengan beli mie instan. Nah, tentunya kalau kita beli mie instan dengan uang Rp10.000 saat ini mungkin cuma dapat 3 bungkus sama kembalian 1.000 perak. Tapi kalau 10 tahun yang lalu ternyata masih bisa bawa pulang 10 bungkus nih teman-teman. Jadi so far kalau kita lihat ya, kalau kita hitung secara matematis, memang dari 10 tahun terakhir ya, harga mie instan ini mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat ya. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin harganya udah mulai naik lagi nih. Sekarang udah nggak 3 ribuan lagi, mungkin udah mulai ada yang 3.200 ataupun lebih ya dari itu. Nah, ini adalah study case yang sederhana ya teman-teman. Jadi dilihat juga di sebelah kanan atas, ini keranjang belanjaan yang semakin dari tahun ke tahun ini semakin mengikis ya. Jadi bukannya semakin tahun ke tahun ya, ini bisa beli banyak barang, tapi malah tambah enteng keranjang belanjaannya ya. Jadi tentunya apa sih solusi dari ini? Tentunya solusi dari kenaikan inflasi barang dan jasa adalah tentunya harus berinvestasi ya, supaya nilai uang kita juga ikut terus menguat ya, ikut menguat di tengah harga-harga dan barang jasa itu juga mengalami kenaikan. Nah, itulah menjadi alasan ya yang harus dipaksa ya teman-teman, untuk memaksa kita untuk harus mulai berinvestasi gitu ya. Karena tentunya walaupun investasi ini berisiko, tapi tentunya kalau kita belajar pasti bisa mengurangi risiko ya. Tapi apa sih mungkin pertanyaannya teman-teman ya? Apa sih hal yang paling berisiko di dunia ini nih? Nah, mungkin teman-teman boleh sharing ya. Kira-kira apa nih ya hal yang paling berisiko di dunia ini ya? Oke, nah mungkin boleh nih ditunggu nih pertanyaannya nih dari mungkin Pak Widodo Nugroho dan Halian ya. Kira-kira apa nih risiko yang paling besar di dunia ini ya, selain kalau kita nggak berinvestasi nih, apakah kalau berinvestasi itu memberikan risiko kerugian dan itu bahaya atau gimana nih ya?
Oke. Nah, mungkin kalau belum bisa kita spill ya. Jadi begini teman-teman. Jadi dengan berinvestasi ini memang mungkin ada risiko ya, kerugian yang mungkin bisa aja kita tanggung kalau kita salah pilih investasi. Nah, tapi tentunya kalau kita bisa pilih investasi yang tepat, tentunya bukan berarti kita akan mendapatkan kerugian ya, tapi mungkin bisa aja karena kinerja keuangannya bagus, laporan keuangannya bagus, bisnisnya moncer ya. Nah, tentunya secara nggak langsung harga sahamnya diharapkan ini bisa meningkat. Nah, tentunya mungkin kalau kita nggak bisa memilih saham yang tepat, tentunya mungkin itu memberikan risiko kita mengalami risiko kerugian dari loss ya. Nah, tapi tentunya apa sih yang paling berisiko di dunia ini? Nah, risikonya yang paling besar adalah tentunya kalau kita nggak berinvestasi ya teman-teman. Karena kalau kita investasi pasti kita tentunya bisa ada peluang untuk meminimalisir risiko dengan kita bisa belajar ya. Tapi kalau tentunya kita nggak melakukan investasi secara mutlak ya, jadi ya uang kita itu secara mutlak akan terkoreksi ya, atau dalam arti tergerus oleh namanya inflasi ya, itu udah mutlak ya. Jadi nggak ada penolong lagi nih, nggak ada obat penawar lagi yang menyelamatkan nilai uang kita, dan itu paling berisiko banget ya teman-teman. Itu yang paling berisiko dibandingkan kita melakukan investasi. Jadi ibaratnya kesimpulannya adalah orang yang paling berisiko di dunia ini adalah orang yang tidak melakukan investasi sama sekali. Dan saya harap Bapak dan Ibu semua ya, teman-teman yang ikut kelas pasti pada siang hari ini, yang rajin nonton kita ya di semua channel dan juga program, harapannya adalah teman-teman dan Bapak Ibu yang mulai berinvestasi ya, supaya teman-teman bisa meningkatkan nilai kekayaannya di masa depan. Nah, selanjutnya adalah sebelum berinvestasi tentunya kita harus menormalkan ya kondisi finansial. Nah, tentunya pasti ibaratnya nih teman-teman, kalau kita misalnya nih mungkin misalnya berjalan dengan kondisi yang lelah, capek ya, tentunya itu nggak akan maksimal ya. Tapi kalau mungkin kita seharian udah capek nih, kemudian tentunya istirahat dulu deh supaya biar seger ya. Tentunya besoknya lagi kan pasti akan lebih seger ya untuk misalnya melakukan hal-hal sesuatu. Sama halnya dengan berinvestasi ya teman-teman. Nah, mungkin analoginya apa nih teman-teman? Nah, analoginya mungkin secara finansial kita harus bisa meringankan laju ataupun irama finansial kita nih. Nah, misalnya apa nih? Misalnya mungkin kita punya utang ya, utang yang tentunya ini bisa aja memberatkan cash flow finansial kita ya di dapur ya. Misalnya mungkin karena ada kebutuhan tertentu dan nggak bisa terpenuhi, kita harus sampai berhutang. Nah, oleh karena itu sebelum berinvestasi penting untuk menormalisasikan finansial kita dengan minimal kita udah melonggarkan ya. Kalau misalnya udah punya utang sebelumnya, minimal kita dilonggarkan dulu, misalnya entah dilunasi ataupun mungkin sudah diusahakan lunasi sebagian, supaya kedepannya perjalanan finansial kita dalam berinvestasi ini nggak terseok-seok ya, dalam arti terbebani banyak hal ya. Di samping ini, di sisi lain kita ingin meningkatkan nilai kekayaan kita, tapi di sisi lain juga kita punya kewajiban ya, dikejar hutangnya lunas ya, itu ya. Jadi oleh karena itu pelan-pelan aja nih teman-teman ya, pelan-pelan aja, besta-besti, kita nggak harus menjadi kaya secara instan dengan berinvestasi, tapi yang penting adalah kita bisa mulai sejak dini dengan langkah yang nyaman ya, sesuai dengan comfort zone-nya kita ya. Nah, jadi tentunya kalau udah sehat nih finansialnya ya, udah dalam arti nggak terlalu terbebani oleh utang, nah kita mungkin bisa ke next step selanjutnya ya. Ya, jadi kita mulai bisa membedakan antara yang keinginan dan kebutuhan, kewajiban ya. Nah, jadi intinya adalah sebenarnya keinginan itu nggak harus dipenuhi itu, tapi ya kita bisa melakukan kehidupan sehari-hari dengan normal. Tapi kalau kewajiban ini nggak dipenuhi ya, seperti makan, minum, tempat tinggal,
sekolah, kesehatan. Nah, tentunya pasti kalau ini nggak terpenuhi, kita akan misalnya kalau nggak makan, kita lapar, kita nggak semangat ya, kita mungkin nggak fokus, nggak produktif dan sebagainya. Kalaupun ya kesehatan kita terganggu ya mungkin kita akan sakit dan sebagainya. Dan tentunya hal tersebut itu wajib ya kita penuhi. Oleh karena itu adalah kalau kita bisa mulai selektif ya dalam memprioritaskan kewajiban, kita bisa punya ruang lebih banyak ya secara keuangan kita untuk mengalokasikan ke hal-hal yang berfaedah ya, yang lebih berfaedah. Salah satunya dengan mulai dengan berinvestasi nih. Nah, selanjutnya ketika nanti udah berinvestasi apa nih yang boleh dilakukan dan yang jangan ya. Nah, yang jangan adalah memakai dana utang ya. Jangan mentang-mentang sekarang zaman digital semua gampang punya smartphone, tinggal klik KTP udah langsung dana cair ya, 20 juta ya, ada uang ya. Jangan ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman secara mental dan juga psikologinya ini sehat ya. Jadi yang namanya utang itu pasti panas ya teman-teman, apalagi untuk investasi. Investasi aja itu udah panas ya, ada risikonya dan sebagainya. Kalaupun ya koreksi itu juga bikin hati panas ya. Apalagi bukan pakai modal duit sendiri ya, duit orang lain, utang pasti itu tambah double dose ya panasnya. Oleh karena itu ini nggak disarankan dan dilarang ya, jangan pakai dana utang. Dan juga ketika berinvestasi ini secara bijak ya, jangan karena mungkin lagi hype saham tertentu mungkin atau mungkin mengidolakan saham tertentu kita all in ya, semua dana ke saham satu aja nih, jangan ya, karena tentunya yang namanya investasi ini ada rugi dan untungnya ya, jadi jangan sampai terbawa oleh hasrat tertentu ya teman-teman, all in nih dalam investasi saham. Dan juga investasi saham itu harus dengan keputusan diri sendiri ya teman-teman, jangan kena pom-pom gosip orang lain kita tergiring untuk melakukan investasi, karena orang mungkin bisa nih menggiring ya opini atau menggiring sesuatu saham untuk dibeli, tapi tentunya kalau koreksi kita yang nanggung bukan orang lain, dan itu uang kita sendiri ya teman-teman. Jadi nyiset-nyisetnya kita juga sendiri. Oleh karena itu ya jangan hiraukan misalnya pom-pom saham atau gosip-gosip yang tentunya ini nggak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi tentunya kalau teman-teman nggak tahu misalnya investasi nanti investasi insight-nya apa yang terbaru, market yang saat ini yang lagi menarik apa, teman-teman bisa lebih mengikuti kelas pasti dari CJCMB ya, yang tentunya ini bisa memberikan insight yang terbaru, yang berdasarkan data dan analisis yang akurat ya, yang tidak menjerumuskan dibandingkan pom-pom saham ya. Nah, yang selanjutnya yang harus dilakukan ya, investasi yang tepat, yang baik ya, adalah investasi yang pakai dana dingin ya, yang dana dingin supaya hati kita adem ayem nih teman-teman ya. Jadi ketika kita mulai running investasi ya, hati kita tuh adem gitu ya. Kan kalau adem tuh enak ya teman-teman ya, hati kita tuh nggak gerusa-gerusu, nggak cemas dan sebagainya, karena kita terukur nih ya berinvestasinya. Nah, di mana mungkin spill sedikit ya, dana dingin tuh apa sih? Nah, dana dingin tuh biasanya ketika kan kemarin baru aja gajian ya, misalnya Bapak Ibu yang mungkin kerja kantoran seperti saya, misalnya biasanya di tanggal 25 akhir bulan itu terima gaji ya. Nah, biasanya itu harus setelah gajian itu harus kita bisa langsung pos-posin ya. Wah, kira-kira misalnya untuk untuk bayar uang kos-kosan, tempat tinggal, ataupun mungkin bayar uang makan, sewa dan sebagainya ya. Intinya hal-hal yang wajib ya, seperti yang tadi kita udah share ya. Jadi hal-hal yang penting kita untuk penuhi ya, seperti makan, tempat tinggal ya, kesehatan dan sebagainya. Kalau mungkin yang ada asuransi, bayar polis asuransi dan sebagainya. Intinya itu dipenuhi dulu. Nah, kira-kira berapa nih masih ada selisih? Nah, mungkin sisanya mungkin ya bolehlah kita have fun, mungkin ya untuk biaya sosial dan sebagainya yang ibaratnya mungkin dalam konteks yang sewajarnya aja, dan kemudian kalau ada sisa ya itu ya, sisanya itu adalah dana dingin ya,
Dan kadang biasanya mungkin orang kalau ada sisa lebih kira-kira beli apa itu. Nah, itu bisa digunakan ya untuk hal-hal yang produktif ya. Salah satunya untuk modal dalam berinvestasi saham. Dan investasi saham dianjurkan untuk mendiversifikasikan saham ke bisnisnya ya, bisnis sahamnya ke beberapa portofolio yang berbeda ya. Ya, jadi sama aja nih teman-teman, dalam arti saham tentunya pasti cycle bisnis ya. Cycle bisnis pasti ada naik turunnya ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari ya dalam arti pasang surut bisnis cycle dalam suatu perusahaan, ini penting banget ya untuk kita melakukan diversifikasi portofolio saham ya, bisnis saham, supaya tentunya kalau misalnya nih sektor A ya atau misalnya bisnis di industri A ini mungkin terjadi penurunan ya, slowdown atau hambatan, gangguan, itu kita masih ada saham-saham sektor lain yang tentunya masih terlihat positif ya. Dan nanti juga teman-teman kalau misalnya belum tahu, nanti bisa ikut nih ya edukasi gratis ya bagi nasabah dari CMB ya. Tentunya kita tiap minggu tuh ada aja ya, mulai dari tematik, kemudian stock picks booknya lengkap deh ya. Itu teman-teman makanya stay tune terus, dan tentunya nanti buka rekening saham di CMB. Dan tentunya yang nggak kalah penting adalah menggunakan analisa teknikal dan fundamental. Nah, kita langsung nih ya teman-teman untuk masuk ke ESG aja nih ya. Nah, tentunya ESG ini sangat penting ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat ESG ini kenapa sih penting banget untuk kita? Nah, jadi latar belakangnya adalah ESG ini adalah perubahan iklim ya. Jadi tentunya perubahan iklim ya, climate change menjadi isu global terpanas di 2021. Nah, walaupun panas, tentunya ini dikaitkan ya dengan adanya emisi karbon ya. Jadi tentunya apa sih emisi karbon ya? Jadi emisi karbon ini adalah proses gas yang dikeluarkan ya dari hasil pembakaran senyawa seperti CO2 atau fossil fuel ya seperti solar, bensin, dan LPG atau bahan bakar yang lainnya. Nah, tentunya mungkin gampangannya nih emisi karbon ini misalnya apa sih? Nah, biasanya emisi karbon tuh terbentuk dari hal-hal yang kecil ya teman-teman. Misalnya mungkin kita pakai AC nih ya, itu juga mengeluarkan emisi. Ataupun kadang juga kita memakai stop kontak nih, tapi udah kita misalnya pulang atau sudah selesai aktivitas, stop kontaknya itu masih aktif, masih nyolok ya. Nah, secara nggak sadar itu akan mengeluarkan emisi karbon ya teman-teman. Nah, aktivitas-aktivitas tersebut yang kita akumulasi ya, dan dari aktivitas tersebut melepaskan karbon, ini akhirnya menumpuk ya ke atmosfer bumi. Di mana saat ini emisi karbon ya, ini tentunya menjadi concern ya, yang concern bagi penghuni bumi, dalam arti kalau kita nggak bisa mengcover ya dalam arti emisi karbon tersebut, nah tentunya ini akan memberikan dampak ya teman-teman, dampak yang mulai dari lingkungan, sosial, dan juga dari segi buminya itu sendiri ya. Nah, tentunya kalau kita lihat penyebab-penyebabnya apa sih, tentunya kita lihat dari segi bahan bakar tadi yang kita udah share ya teman-teman. Dan kalau kita lihat juga setelah kita udah tahu nih ada emisi karbon yang tentunya ini negatif ya terhadap perubahan iklim. Nah, dampaknya apa sih? Mungkin kita share ya secara lingkungan. Ini ada secara lingkungan tentunya ini akan meningkatkan suhu bumi, kemudian juga curah hujan juga meningkat ya, kemudian risiko kebakaran karena suhu buminya meningkat ya. Kemudian dari segi makhluk buminya ya, makhluk bumi seperti hewan, manusia juga mungkin ini akan berdampak ya dari segi kesehatannya ya. Ini udah masuk ke kesehatan ya. Seperti saat ini ya, saat ini musimnya panasnya cukup terik, kadang juga nggak lama juga cepat berubah ya, ada hujan turun yang deras ya. Nantinya perubahan suhu yang cukup drastis ini juga akan memberikan dampak ya terhadap kesehatan kita ya. Contohnya akan menimbulkan penyakit-penyakit yang baru, yang tentunya ini juga berisiko nih ya terhadap kelangsungan hidup kita.
Nah, kemudian ekonomi nih. Ekonomi tentunya cuaca yang tidak pasti ini akan juga menghambat ya, mengganggu kegiatan seperti pertanian, kehutanan, dan aktivitas seperti pariwisata. Kemudian juga hal ini akan meningkatkan ya, kalau dari segi keseluruhan itu terjadi terus-menerus, ini akan meningkatkan emisi karbon dan juga meningkatkan dari segi infrastruktur jalan, jembatan, dan tentunya hal-hal yang lain yang tentunya akan mengganggu nih ya, keberlangsungan aktivitas ekonomi. Nah, oleh itu juga hal ini menjadi isu yang paling panas ya, hot issue ya, yang diperbincangkan oleh masyarakat bumi. Oleh karena itu kemarin di G20 ya, di forum G20 Indonesia jadi tuan rumah ya. Nah, jadi tentunya dari hal tersebut pemerintah tentunya meningkatkan ya komitmen ya, bahwa pemerintah ini menargetkan untuk pengurangan emisi reduksi ya, ini menjadi 41% ya, dalam dari upaya sendiri 29%, ini meningkat menjadi 31% ya. Dan untuk yang 41% dengan dukungan internasional menjadi 43%. Dan hal ini masih inline dengan komitmen Indonesia mencapai net zero emission di 2060. Nah, mungkin untuk net zero sih mungkin ini agak cukup ambisius. Nah, mungkin kalau untuk zero emission ya, tapi mungkin untuk net zero emission semoga hal ini bisa achieve ya teman-teman. Dan oleh karena itu ya kita sebagai yang meninggali bumi juga ya, dalam arti menampati ya, hidup di bumi juga bisa sama-sama nih menjaga supaya bumi kita tetap hijau, tetap adem ayem ya, kita tinggali dan tentunya bisa nyaman dihuni ya oleh anak cucu kita di masa depan. Nah, karena mungkin yang satu ya, mungkin karena kita cuma punya bumi aja nih teman-teman ya, tempat tinggal kita. Karena kalau buminya kita sakit ya, bumi kita rusak, tentunya kita nggak punya planet B ya. Oleh karena itu ya penting banget ya ESG ini diperhatikan, dan tentunya dari segi bisnis perseroan ya, para investor juga melihat ini sesuatu yang penting banget nih dari segi inisiasi ya, inisiasi perusahaan-perusahaan dalam mengelola bisnisnya, supaya intinya adalah ESG ini bisa mempertahankan dari segi lingkungan ya, segi sosialnya, dan juga bagaimana bisnisnya itu bisa sustain di masa depan ya. Oleh karena itu dari segi singkatannya itu ESG ya. Nah, jadi kita spill nih ya, ESG itu adalah yang I-nya itu environment, yaitu lingkungan ya, bagaimana bisnis yang dijalankan perseroan itu bisa sejalan ya, dari segi lingkungannya itu tetap bisa menjaga lingkungannya, emisi yang dikeluarkan itu bisa dikurangi ya, supaya bisa mencapai target net zero emission. Kemudian dari sosialnya kita merangkul lapisan masyarakat supaya sama-sama tumbuh berkembang ya, maju bersama. Dan kemudian dari segi tata kelola perusahaannya ini menerapkan prinsip-prinsip yang berkeadilan ya, yang secara fair, dan juga bisa meningkatkan nilai perseroan untuk bisa maju bersama ya. Jadi itu secara sederhananya ya, apa sih itu ESG? Nah, jadi tadi udah kita sempat spill ya. Jadi dampaknya secara finansial ini bisa secara fisikal dan transisional ya. Jadi kemudian dalam ESG ini perannya penting banget ya sebagai kendaraan bagi institusi maupun juga perusahaan untuk bisa mencapai emisi rendah karbon. Tadi kita udah share bahwa dari segi pemerintah ini bisa menekan ya untuk targetnya pengurangan emisi ini dari G20 kemarin ini menjadi 31% ya, dan yang untuk dukungan internasional menjadi 43,2%. Nah, selanjutnya ini juga inisiasi dekarbonisasi ya. Jadi dekarbonisasi itu ya sama aja kita ini mengurangi ya, upaya dalam mengurangi emisi karbon yang dikeluarkan oleh aktivitas kita, gitu ya. Nah, next-nya, ini oke nih ya, ada yang bertanya nih ya, Bu Risma ya. Ini sekaligus kita sembari bertanya ya, maksudnya menjawab pertanyaan teman-teman
teman-teman ya. Apa yang menjadi indeks atau syarat suatu saham masuk list ESG? Oke, nanti kita bahasnya Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi apa sih manfaatnya ESG? Nah, ESG itu ibaratnya adalah kita berinvestasi secara jangka panjang, kita berinvestasi terhadap bumi ya, terhadap keberlanjutan ya, sustainability. Nah, jadi penerapan ESG secara langsung ini memang ini secara dalam arti menyeluruh ya, dari segi lingkungannya, sosial, dan juga governance-nya. Nah, jadi kalau 3 aspek ini sukses ya teman-teman, Bapak Ibu, ini bisa membantu Indonesia bisa keluar dari jebakan middle income trap ya, di mana di sisi lain middle income trap itu negara lain itu banyak yang maju, tapi Indonesia ini masih di situ aja nih, stagnan ya. Jadi harapannya ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya bisa keluar dari middle income trap sebelum 2025. Nah, jadi kita aminkan ya. Dan tentunya secara nggak langsung dari peningkatan aspek secara lingkungan, perseroan itu bisa dalam arti lingkungannya itu tidak ada itu kontroversi ya yang tentunya merugikan lingkungan, dan tentunya dari segi sosialnya mereka aktif engage merangkul ya lingkungannya supaya maju. Itu juga ini secara nggak langsung akan bisa mendorong ya prospek ROE bisnis perseroan ya, dari segi governance-nya ini di masa depan meningkat. Dan mungkin kalau ingin tahu nih gimana sih mungkin pengerjaannya, progres atau activity ESG dari masing-masing perseroan. Nah, ini bisa langsung dicek ya teman-teman di masing-masing website perseroan. Ini ada namanya Sustainability Report ya. Sustainability Report apa? Nah, biasanya ini adalah rangkuman ya, laporan yang disusun oleh perseroan atau perusahaan go public yang dimana ini menampilkan inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan terkait sustainability ya. Termasuk di situ juga ada aspek-aspek ESG-nya. Nah, mungkin yang di-watch adalah mungkin kalau kita ngikutin apa aja nih yang harus dilakukan perseroan, mungkin itu terlalu repot banget ya. Tapi mungkin hal yang sederhana bisa teman-teman watch adalah lebih bagaimana teman-teman melihat dari segi rating ya, atau skornya nih. Jadi kan ESG itu punya 3 pilar ya teman-teman. Jadi tinggal dilihat aja nih dari tahun ke tahun masing-masing pilar inisiatif tersebut gimana nih skornya, apakah meningkat apa enggak. Nah, tentunya pasti kalau meningkat itu pasti bagus nih ya, dilihat oleh investor gitu. Mungkin itu tips ya sederhananya untuk mungkin secara gampangnya gimana ya untuk menilai perusahaan ini bagus apa enggak. Nah, itu bisa dilihat dari ESG score ratingnya ya, dari ke tahun itu meningkat apa enggak, atau mungkin masih sama atau enggak, dan mungkin dibandingkan peers-nya ini gimana. Nah, tentunya nggak usah repot-repot ya teman-teman ya. Nanti CGS CMB ini ada stock pick-nya ya, CGS untuk saham-saham ESG. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Risma, apa yang menjadi indeks ya syarat untuk masuk list ESG. Nah, jadi untuk memudahkan ya teman-teman investor mau berinvestasi ke perusahaan yang punya inisiatif ESG. Nah, jadi di sini beberapa yayasan Kehati ya, yayasan Kehati ini dan IDX ya, IDX punya indeks ESG leaders, dan yayasan Kehati ini punya 3 indeks acuan sebagai investor ini melihat atau melakukan investasi secara ESG. Nah, jadi ini untuk membantu ya kira-kira apa aja nih saham yang di Bursa Efek Indonesia yang melakukan inisiatif ESG. Nah, bisa dipantau di penghuni dari saham-saham indeks tersebut ya. Nah, jadi untuk indeks IDX ESG Leader ini ada 30 penghuni. Nah, ini cap-nya 15%, dan evaluation-nya ini di Maret-September, minornya di Juni-Desember. Kemudian juga ada Sri Kehati, ESG Sector Leaders IDX Kehati, kemudian ESG Quality 45 IDX Kehati, dan tentunya dari segi
penentuannya ini bisa dilihat dari tabel ini ya. Ini menjadi mungkin ini membantu menjawab pertanyaan dari Ibu Risma juga ya. Syaratnya ya, syarat dalam untuk menyortir saham-saham yang ada di IDX ya, ESG Index, ini adalah syarat-syaratnya, dan bisa juga di screenshot kalau mungkin Bapak Ibu ini berkenan ya, bermanfaat. Oh iya, Bapak Ibu, kita lupa juga kalau misalnya Bapak Ibu yang nanti buka rekening saham, ini di setiap slide kami ada QR code-nya. Jadi Bapak Ibu di sini bisa langsung aja ya di screenshot ataupun misalnya di scan ya, di scan untuk tautan langsung buka rekening saham secara online di CJCIMB. Nah, jadi itu. Nah, mungkin untuk saham-sahamnya Bapak Ibu bisa langsung lihat nanti ya, untuk penghuninya siapa aja sahamnya, ini bisa lihat di situs IDX ya, untuk indeks ESG leader dan indeks-indeks yang lainnya. Nah, kita sampai nih ke stock pick dari CJCIMB ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke stock pick, ini kita melihat dari segi metodologinya, gimana dalam arti CJCIMB ini menyaring ya saham-saham hingga masuk ke top picks untuk sektor ESG. Nah, di mana di sini untuk saham yang kita cover ya, untuk top 3 picks kita memfilter lagi yang punya leverage dan yang punya high leverage dan tentunya tidak punya negative earnings. Dan juga kita melihat dan membandingkan dari segi profil ESG-nya. Kemudian kita juga melihat dari segi company disclosure ya, multiple rating agency score yang tentunya ini berbasis ESG dan bagaimana mereka meratingnya. Kemudian kita juga membandingkan benchmarking terhadap bobot ke ESG, dan kemudian kita juga memasukkan ya ESG profile dari segi analisnya. Dan kemudian dari sisi equity strategis ya, ini juga melihat secara makronya dan industrinya, dan tentunya ini meruncingkan ya terhadap result menjadi result apa yang kita umumkan untuk ESG topik kita di untuk sektor ESG. Nah jadi untuk ESG topik kita ini ada 3 saham. Yang pertama adalah saham Bank BRI, kemudian yang kedua adalah United Tractor, dan yang ketiga adalah KLBF. Nah, jadi di sini ada top 3 ESG topik CJCIMB, dan ini yang lainnya yang di bawahnya nih adalah saham pilihan ESG yang lain ya. Jadi kalau berkenan, bermanfaat, ini juga bisa di screenshot bagi teman-teman dan Bapak Ibu dan Bu Risma ya. Ini bisa diambil gambaran ya untuk dalam investasi. Dan di sini juga ada target price-nya ya untuk masing-masing emiten. Dan mungkin apakah menjadi pertimbangan nih dalam mengoleksi saham ESG dari segi PI-nya dan DR-nya. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan ya. Mungkin untuk pertimbangannya nanti kita bahas ya untuk topiknya. Dan mungkin untuk yang lebih lanjut ya, nanti kita akan bahas lebih detail kalau di kelas nasabah ya teman-teman dan Bapak Ibu. Oke, nah mungkin kita akan bahas nih ya dari segi topiknya. Apa nih katalis yang menarik ya. Nah, kalau dari segi pertama nih Bapak Ibu ya, untuk BBRI, yang pertama adalah BBRI ini konsisten ini meningkatkan sustainable portfolio ini menjadi 65% di semester 1 2022, which is ini lebih paling tinggi nih ya dibandingkan big bank atau saham-saham perbankan konvensional yang lainnya, yaitu di kisaran 20-25%. Dan juga dari segi BBRI ini juga menerbitkan untuk fundingnya ini sustainability bonds. Katalisnya apa? Kita lihat dari segi untuk kita lihat di sini ya paling atas sebelah kanan ya Bapak Ibu, Refinitiv ESG score, yaitu Refinitiv ini sebuah agensi ya, agensi yang merating perusahaan-perusahaan yang melakukan inisiatif ESG. Nah, jadi dari Refinitiv ini secara umum merating Bank BRI ini di A- untuk ESG score-nya. Nah, secara breakdown-nya ini untuk secara combined score ya ini B. Untuk environment
pilar ya, ini A-, kemudian di social pilar ini A, kemudian juga untuk yang governance-nya masih improve, ini di rating B, di mana untuk branchless network via Brilink ini di semester 1 2022 ini punya 570.000 ya, di mana guidance di 2022 ini ada di level 600.000. Nah, branchless network ini via Brilink mungkin Brilink ini familiar ya, mungkin ketika di dekat rumah kita itu ada tulisan Brilink, agen Brilink ya. Nah, itu juga salah satu sebuah inisiatif ya di aspek sosial, dan juga mereka ini bisa menjangkau ya untuk orang-orang yang mungkin yang nggak sulit untuk mengakses layanan perbankannya ini dengan mudah ya, dengan mudah di dekat rumahnya ya, di dekat tempat tinggalnya, melewati branchless network via Brilink ya. Itulah menjadi mengapa katalis BBRI ini secara pilar sosialnya itu A gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut nih ya. Kemudian kita dari restrukturisasi loan OJK ini akan berakhir di tahun 2023, di mana loan quality BRI ini akan menjadi fokus karena punya restruktur loan tertinggi dibandingkan di bank lainnya, dan mengingat segmen targetnya ini di mikro dan ultra mikro. Nah, kita rating add untuk BRI ini target price di 5.200. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya di United Tractors. Nah, jadi untuk United Tractors-nya apa nih yang menjadi katalis ya? Nah, jadi untuk Refinitiv ini secara umum merating United Tractors dengan skor B. Kemudian untuk segi combined score-nya ini B juga, di mana segi environment-nya ini masih improve ya, ini di B-, kemudian social pilar-nya ini A, dan kemudian untuk governance-nya ini ada di skornya B. Nah, di mana untuk dari segi United Tractors ini punya saham 25% ya di ekspansi PLTU Batubara Unit 5 dan 6 Tanjung Jati B, di mana mulai operate ini di awal tahun ini, di mana teknologi ultra super critical ini bisa mengenerate lebih sedikit tenaga batubara per MWh, di mana ini bisa menghasilkan emisi yang lebih rendah ya, ini termasuk CO2 dan merkuri, dan juga efisiensi yang lebih tinggi kepada bahan bakar yang bahan bakar fuel ya, fuel fosil yang lebih rendah per MWh-nya. Nah, itu yang menjadi highlight kenapa United Tractors juga menjadi ESG topik kita ya. Dan untuk secara sahamnya kita rating add untuk United Tractors target harga di level 33.000 ya secara fundamental. Tapi mungkin Bapak Ibu mungkin ini kan ada upside-nya. Jadi kira-kira peluang upside-nya berapa? Tapi bukan berarti secara nggak langsung ini akan langsung naik nih. Nah, jadi ini secara valuasi fundamental. Nah, ini kita menargetkan secara fundamental ya. Tapi bukan berarti United Tractors ini mungkin dalam jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek nanti akan segera naik ke level itu ya. Jadi enggak ya. Jadi itu hanya perkiraan aja gitu ya. Nah, lanjut kita beralih ke KALB. Nah, untuk KALB kita lihat untuk ESG-nya secara Refinitiv dia men-scoring untuk KLBF di skor B secara umum. Kemudian untuk yang pilar skornya, skor environment-nya ini meningkat ya menjadi B+. Kemudian untuk governance-nya itu juga B+. Dan yang terakhir untuk social pilar-nya ini masih improve ya di B-. Kemudian untuk kontroversinya ini positif ya untuk KLB, dalam arti tidak ada kontroversi ya secara bisnisnya, di mana Refinitiv ini men-scoring untuk KLB ini di A+. Nah, highlight-nya seperti apa? Nah, jadi untuk KLBF ini sangat berkomitmen ya secara kuat bahwa pilar ESG ke depan ini didorong meningkat ya, dan juga secara implementasinya hasilnya ya ini lebih bagus ya dibandingkan peers-nya di semua aspek ya, baik di segi aspek lingkungan, sosial, dan governance.
Kemudian juga katalis positifnya juga secara observation ya, KLBF ini represent ya, atau dia mengcover 3 inisiatif dari United Nations dalam arti untuk make sure ya well-being ya, kehidupan yang sehat, dan juga kesejahteraan sosial dari segala usia. Dengan tentunya beberapa tahun terakhir ini sudah menunjukkan ya fokusnya pada environmental sustainability dan komitmennya untuk terus ditingkatkan ke depan. Dan juga kita lihat dari segi KLBF ini on track ya, on track untuk bisa masuk ya, diindekskan ke beberapa major index global ESG, dan juga bisa lebih banyak di-rating oleh agensi asing ya, untuk bisa meningkatkan exposure-nya terhadap ESG metrics ya oleh KLBF. Nah, jadi dari JCMB kita mengcover untuk KLBF dengan target harga di 2.400 dengan rating F. Jadi selisihnya itu menjadi upset ya untuk dari segi pergerakan fundamental harga dari KLBF. Dan mungkin sekian aja nih Bapak Ibu ya, karena waktu sudah menunjukkan 2:30 siang. Dan mungkin saya tunggu, mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, nanti kita akan lanjut ya ke sesi 2 oleh Bapak Wisnu ya, untuk materi online trading. Nah, terima kasih nih untuk Bu Risma Mayora ya, yang sudah melontarkan pertanyaan. Dan juga Pak Wido Nugroho, terima kasih udah menyaksikan sesi 1. Dan tentunya mungkin kalau ada salah-salah kata, saya mungkin mohon maaf ya, mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, saya akan untuk tutup di sesi 1, tapi jangan pergi dulu ya teman-teman, karena masih ada sesi 2 yang akan membahas digital online trading ya bersama Wisnu Adi Kumara. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya ya teman-teman ya. Kalau merasa hal ini bisa bermanfaat, nah, saya sangat berterima kasih nih teman-teman dan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada pesan dan kesan yang bisa dituliskan di fitur Q&A, atau Bu Risma nih ya, Pak Wido, kalau mungkin merasa hal ini bisa bermanfaat dan memberi insight yang menarik ya, ini juga bisa dituliskan nih pesan dan kesannya di fitur Q&A. Nah, mungkin kalau belum ada tambahan, kita mungkin tutup untuk sesi 1 ya. Dan tetap semangat ya Bapak Ibu ya dalam berinvestasi, dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk follow semua akun sosial media kami, baik yang di Instagram, Twitter, podcast ya. Kemudian ada TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram, supaya nggak ketinggalan update informasi seputar investasi saham, dan juga bagaimana teman-teman selalu update ya bersama market dengan CGS Sekuritas Indonesia. Nah, akhir kata, terima kasih atas perhatiannya, dan mengingatkan lagi, apa yang tadi saya sampaikan adalah berdasarkan data ya, dan analisa. Namun kembali lagi, nanti ketika teman-teman udah buka rekening saham dan melakukan investasi, tetap itu adalah sebuah disclaimer on ya, karena namanya investasi, ada risiko yang ditanggung teman-teman Bapak Ibu sebagai investor. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Nah, next lanjut untuk sesi kedua ya, dilanjutkan oleh Wisnu untuk materi online trading, membahas iTrade ya. Terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Salam sukses dan sehat selalu. Oke, thank you Mas Haji atas pemaparan untuk sesi 1 ya. Mungkin tadi sudah ada Bu Risma yang sudah menanyakan di sesi pertama, dan ada Bapak Wido Nugroho yang ikut stay ya untuk ikuti materi dari Mas Haji sampai hingga selesai. Dan mungkin saya akan menceritakan terkait online trading ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait online trading bersama CGS Sekuritas Indonesia, dan ini adalah aplikasi terbaru Bapak Ibu. Dan nanti kita juga akan membahas Bapak Ibu terkait fitur baru yang ada di CGS Sekuritas Indonesia, yaitu adalah Assess Warrant dan Red Issue, yang kemarin minggu kemarin kita sudah launching ya untuk fitur terbarunya. Dan mengingat kemarin itu di hari Kamis Bapak Ibu, Kamis atau Rabu itu Kamis, itu kita ada corporate action ya untuk right, yaitu adalah saham BANS,
Nah, Bapak Ibu tentunya yang mungkin punya saham tersebut gitu ya, sebelum end date atau misalnya expired date, itu yang memiliki saham tersebut bisa ditebus melalui CG CIMB Sekuritas Indonesia secara online seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal di-input aja dan nanti kita akan sharing Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk di situ Bapak Ibu, kita mungkin share screen dulu untuk aplikasi dari CG CIMB Sekuritas Indonesia. Jadi di sini kita akan menampilkan aplikasi terbaru dari kami Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, kita mungkin di sini akan membahas terkait login screen aplikasi WebTrade ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa stay tune terus atau Bapak Ibu bisa nge-scan pojok kanan ini untuk membuka registrasi ya seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung terhubung untuk web kami untuk membuka account dan tentunya Bapak Ibu juga bisa langsung meregistrasi secara mudah dan cepat Bapak Ibu. Jadi jika tidak ada kendala, Bapak Ibu pembuka rekening itu hanya 1 hari untuk melakukan pembuka rekening dan besoknya Bapak Ibu bisa langsung melakukan transaksi secara cepat seperti itu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi ini adalah aplikasi WebTrade ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung login aja di web melalui Google Chrome atau Mozilla di www.itrade.cgscmb.co.id/cmbapp dan tentunya Bapak Ibu tinggal memasukkan password dan PIN-nya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuka rekening, Bapak Ibu akan langsung dikirimkan nomor RDN, user ID, password dan PIN seperti itu untuk Bapak Ibu bisa melakukan transaksi atau kalau nomor RDN itu Bapak Ibu bisa melakukan deposit dana seperti itu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ini adalah aplikasi WebTrade ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan analisa secara lengkap dan detail Bapak Ibu dari sisi report financial report atau chart yang bisa melihat maksimum. Nah, nanti kita akan tampilkan di slide selanjutnya untuk secara lengkap ya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ada 2 tema pilihan Bapak Ibu untuk aplikasi terbaru dari kami, yaitu tema gelap dan tema terang seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan untuk aplikasi mobile dan aplikasi web Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau misalnya di sini yang join sudah jadi nasabah CGC Sekuritas Indonesia yang aplikasi lama, itu hanya bisa menggunakan aplikasi atau misalnya menggunakan tema yang hitam saja atau Bapak Ibu atau tema gelap ya. Namun kita sudah melakukan perubahan yang lebih baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ketika menggunakan CGSMB iTrade bisa memiliki 2 opsi dan bisa mengatur kenyamanan Bapak Ibu saat bertransaksi seperti itu. Nah, caranya gampang banget Bapak Ibu. Kalau misalnya di aplikasi web, Bapak Ibu bisa langsung ke menu setting di sini dan nanti Bapak Ibu tinggal langsung ditampilkan untuk mengubah tema terang maupun tema gelap tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ini adalah menu market watch yang Bapak Ibu bisa melakukan aksi jual dan beli. Nah, di sini Bapak Ibu terlampir untuk 4 data ya. 4 order book Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan transaksi secara cepat dalam 4 order book sekaligus dan di sini ada running trade Bapak Ibu. Nah, data yang kita kasih ini Bapak Ibu itu bersifat gratis ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa diakses kapanpun dimanapun secara mudah dan tidak dikenakan biaya apapun untuk data-data yang kami sajikan di aplikasi iTrade seperti itu. Nah di sini ada running trade secara bergerak secara ini ya real time ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah aksi jual atau beli di satu emiten dan di situ terlampir untuk harga price-nya berapa, jumlah lotnya berapa, naik atau turunnya atau buy atau sell ya. Nah, di situ langsung terlihat ya Bapak Ibu ya aksi dari transaksi dan itu bergerak secara real time dan ini bersifat gratis seperti itu. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melakukan pembelian ya. Pembelian atau penjualan saham seperti itu Bapak Ibu di menu trade. Nah, kalau misalnya tadi di menu market watch juga bisa, di menu trade ini juga Bapak Ibu bisa melakukan transaksi saham seperti itu. Nah, kalau di sini Bapak Ibu bisa ngetas menu-menu yang lain seperti portofolio, account summary dan order list. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan transaksi, Bapak Ibu bisa langsung ke menu new order di sini. Dan Bapak Ibu bisa memasukkan sahamnya ya. Jadi bisa memasukkan sahamnya kira-kira mau saham apa seperti itu. Dan di sini tinggal memasukkan jumlah lot dan price-nya ya. Nah, di sini ada 2 lot Bapak Ibu. Jadi kalau 2 lot itu Bapak Ibu membeli sama dengan 200 lembar saham.
Nah, minimal Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan aplikasi itu adalah satu lot Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu sama aja membeli 100 lembar saham dari saham tersebut. Nah, di sini juga ada price-nya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan price-nya, mau di harga berapa seperti itu. Misalnya di sini seperti di harga 71, Bapak Ibu bisa membelinya ya, itu di harga over, agar Bapak Ibu bisa melakukan transaksi dengan cepat match seperti itu. Nah, di sini bedanya bid dan over, Bapak Ibu. Kalau misalnya di over ini adalah, kalau kita lihat di sini ada jumlah antriannya, Bapak Ibu, yaitu jumlah lot ya, sekitar 1 jutaan, yang berarti disitulah investor telah melakukan penjualan di harga 71 hingga di harga tertinggi, misalnya 75. Karena di situ lagi mengantri agar nasabah tersebut bisa menjual di harga yang tinggi, seperti itu ya. Sedangkan di bid itu adalah orang-orang yang mengantri untuk mendapatkan harga yang lebih murah di harga saham tersebut. Misalnya kalau di harga bid 70 itu sekitar 1 juta juga Bapak Ibu, itu adalah harga yang sedang mengantri sampai hingga ke bawah. Nah, itu Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu ingin cepat match seperti itu ya transaksinya, Bapak Ibu bisa melakukan pembelian di harga over. Jadi antara pembeli dengan penjual itu bisa langsung ketemu dan transaksi Bapak Ibu bisa langsung match seperti itu. Nah, kalau kita lihat sini, Bapak Ibu bisa klik buy di sini dan nanti konfirmasi order di sini tinggal memasukkan PIN-nya saja dan konfirmasi order di sini seperti itu. Nah, nanti langsung ditampilkan langsung ke order list seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada simbol Zing, saham Zing ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada order ID dan statusnya match ya. Berarti Bapak Ibu sudah berhasil atau sudah selesai ya transaksinya, statusnya karena sudah match seperti itu. Nah, bagaimana untuk cara jual ya Bapak Ibu? Jadi di sini Bapak Ibu kurang lebih caranya sama untuk melakukan penjualan. Bapak Ibu tinggal memasukkan saja saham yang kira-kira ingin dibeli Bapak Ibu dan nanti Bapak Ibu bisa memasukkan eh, apa namanya jumlah lotnya dan harganya kira-kira Bapak Ibu mau di harga berapa seperti itu. Kurang lebih caranya sama untuk melakukan penjualan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk melakukan amen dan withdraw itu sama aja ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan amen dan withdraw. Bapak Ibu untuk amen dan withdraw ini diperuntukkan ketika Bapak Ibu ingin merubah harga untuk amen ya, untuk merubah harga ataupun Bapak Ibu untuk withdraw itu bisa meng-cancel transaksinya seperti itu. Nah, pastikan untuk melakukan aksi ini, amen atau withdraw, Bapak Ibu pastikan statusnya itu masih open. Karena kalau misalnya sudah match, itu tidak bisa melakukan amen maupun withdraw. Nah, kalau misalnya statusnya partial match atau P ya, kalau di aplikasi lama, kalau misalnya di sini partial match itu berarti artinya sudah ada bagian yang transaksinya match dan itu sudah ada yang belum transaksinya yang belum match seperti itu jumlah lotnya. Misalnya Bapak Ibu membeli saham Zing ya, contohnya seperti itu, Bapak Ibu bisa membeli di misalnya di 10 lot. Nah, 5 lotnya itu sudah eh, match dan 5 lotnya itu belum match seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan amen maupun withdraw transaksinya yang tersisa dari saham tersebut seperti itu atau jumlah lotnya. Nah, di sini ada portofolio Bapak Ibu. Jadi saya bisa jelaskan dari poin 1 hingga poin 5. Yang pertama itu adalah cost value, yaitu adalah nilai seluruh saham di portofolio berdasarkan harga beli nasabah. Nah, di sini Bapak Ibu, ini adalah modal Bapak Ibu ya ketika membeli saham, misalnya suatu saham Zing di sini. Untuk membeli saham Zing, saya modalnya sekitar 21.200 dengan kurang lebih 300 lembar saham. Nah, jadi tidak ada kata lagi Bapak Ibu untuk berinvestasi itu harus modal yang besar seperti itu. Jadi bisa saham Zing ini saya mengeluarkan cost value-nya itu sebesar 21.200. Jadi harganya sangat terjangkau sekali dan saya bisa memiliki 300 lembar saham seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu itu yang nomor 2 ada market value, yaitu adalah nilai seluruh saham di portofolio berdasarkan harga pasar. Nah, market value ini akan menyesuaikan ketika dari modal kita sampai ketika harga itu naik, maka market value-nya itu akan naik seperti itu. Nah, itu bisa menjadi selisih antara cost value dengan market value, itu akan menjadi selisih antara kerugian Bapak Ibu, misalnya market value-nya turun dari cost value-nya, atau bisa jadi keuntungan ketika market value-nya itu lebih tinggi daripada cost value-nya seperti itu. Nah, seperti di selanjutnya ya, di buying power itu di poin nomor 3 itu ada nilai batas atas kemampuan beli Bapak Ibu atau yang biasa kita kenal adalah trading limit. Nah,
Kalau bisa lebih power itu adalah kegunaannya ketika Bapak Ibu mengalami apa ya, ketika Bapak Ibu tidak membeli saham tetapi dananya tidak mencukupi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kan itu prosesnya mungkin agak sedikit lama Bapak Ibu untuk melakukan deposit atau menunggu dananya masuk ke RDN seperti itu ya. Nah, Win Power ini bisa menjadi alternatif Bapak Ibu untuk tidak kehilangan momentum saat membeli saham yang sedang running misalnya atau sedang apa naik atau turunnya seperti itu. Nah, Win Power ini sangat membantu Bapak Ibu untuk membeli saham di momen-momen tertentu agar tidak kehilangan momentum. Dan pastikan Bapak Ibu untuk menggunakan Win Power ini, Bapak Ibu bisa memartikan dari haircut-nya seperti itu. Karena Bapak Ibu bisa menggunakan Win Power secara keseluruhan atau cuma berapa persen tergantung dari haircut saham yang Bapak Ibu ingin beli seperti itu. Jadi pastikan dulu untuk perhatikan haircut-nya. Yang kedua adalah ketika Bapak Ibu menggunakan Win Power, kita ingatkan Bapak Ibu untuk di T+2 Bapak Ibu bisa membayar atau melakukan membayar kewajibannya dengan cara mendeposit dana ke FDN. Karena kalau misalnya Bapak Ibu tidak melakukan deposit tersebut, maka Bapak Ibu di T+3 akan dikenakan bunga. Nah, itu jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan juga Win Power itu hanya bersifat sementara dan di T+2 Bapak Ibu bisa melakukan deposit agar Bapak Ibu tidak dikenakan bunga atau dijual paksa atau for sale di T+4 seperti itu Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu di nomor 4 itu ada unrealized gain atau loss ya Bapak Ibu ya, yaitu adalah nilai batas atas kemampuan beli Bapak Ibu tersebut atau trading limit. Oh sorry, kalau di sini sebenarnya artinya adalah nilai persentase Bapak Ibu. Di sini mungkin PPT-nya salah. Nah itu adalah nilai persentase. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui gain atau loss-nya secara value. Jadi kalau misalnya gain atau loss di sini sebesar 100 perak ya. Jadi itu adalah keuntungan atau kerugian misalnya Bapak Ibu di dalam portofolio. Lalu selanjutnya next Bapak Ibu itu ada persenan unrealized gain atau loss, yaitu adalah nilai presentasi keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Jadi di sini ada dalam bentuk persen ya Bapak Ibu, yaitu sekitar 0,47% dari modal kita. Jadi itu adalah persenan gain atau loss dari saham tersebut. Nah, di sini ada account summary Bapak Ibu. Mungkin saya akan jelaskan dari poin 1 hingga poin 10. Yang pertama adalah buying power, yaitu adalah batas atas nilai transaksi beli Bapak Ibu. Nah, buying power ini Bapak Ibu jadi mungkin saya tadi udah jelaskan ya, di portofolio juga tertampil di menu web. Itu adalah trading limit yang Bapak Ibu bisa gunakan saat bertransaksi. Lalu di poin nomor 2 itu adalah holding market value, yaitu adalah nilai saham yang dimiliki Bapak Ibu sesuai dengan harganya. Jadi ini sama ya dengan di portofolio ya Bapak Ibu ya. Itu sebesar 21.000 seperti itu. Lalu di poin nomor 3 itu ada total aset, yaitu adalah total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu. Nah, total aset ini adalah akumulasi dari holding market value ditambah dengan current balance-nya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita akumulasi, kalau misalnya kita lihat di account summary di sebelah kiri, total aset kita itu sebesar 170.493.000 seperti itu. Lalu next di poin nomor 4 itu ada current balance Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah dana setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Nah, current balance ini akan terupdate secara real time Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pembelian, maka current balance-nya itu akan berkurang, dan kebalikannya, ketika Bapak Ibu melakukan penjualan di portofolio saham Bapak Ibu, maka current balance akan terupdate secara real time juga seperti itu. Nah, bedanya kalau di poin nomor 5 itu ada available cash balance, yaitu adalah jumlah dana yang tersedia di RDN. Nah, ini adalah dana yang terupdate ketika misalnya Bapak Ibu telah melakukan transaksi beli atau jual saham seperti itu. Nah, misalnya contoh, available cash balance Bapak Ibu misalnya di sini 149.000. Nah, Bapak Ibu membeli saham Z sebesar 50.000 seperti itu. Available cash balance ini akan terupdate ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle di T+2 seperti itu ya. Jadi di T+2 misalnya Bapak Ibu transaksi di hari ini, available cash balance itu akan terupdate selisihnya yaitu di hari Rabu ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle seperti itu. Nah, begitu pun sebaliknya ketika Bapak Ibu telah melakukan penjualan saham seperti itu ya, available cash balance itu akan terupdate ketika di T+2 seperti itu Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan juga available cash balance itu akan terupdate di T+2. Lalu selanjutnya itu ada kredit limit Bapak Ibu, yaitu adalah jumlah limit trading yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, di sini batas atasnya sebesar 300 juta untuk menggunakan limitnya seperti itu.
Lalu di poin nomor 7 dan 8 itu ada open buy dan open sell, yaitu adalah nilai transaksi beli atau jual yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Nah, ini sebenarnya maknanya sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu transaksinya itu open, ya, transaksinya masih open, maka ketika Bapak Ibu cek di akun summary, di situ akan muncul sebesar value-nya. Misalnya Bapak Ibu transaksi sebesar 100 juta, maka Bapak Ibu transaksi belinya itu akan muncul value-nya sebesar 100 juta, karena ini transaksinya masih open seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah match seperti itu ya, maka di sini akan menghilang Bapak Ibu. Itu berlaku untuk open buy dan open sell. Lalu selanjutnya Bapak Ibu di poin nomor 9 dan 10 itu ada sell dan buy, yaitu adalah nilai transaksi jual atau beli yang sudah match pada hari bursa berjalan. Nah, tadi kalau misalnya tadi ya transaksinya open dan sudah jadi match, value-nya akan berpindah di menu sell dan buy di sini Bapak Ibu. Jadi di sini akan terupdate atau akan menghilang Bapak Ibu ketika transaksinya sudah T+2. Misalnya Bapak Ibu melakukan pembelian saham PT ABCD atau saham Zinc seperti itu ya, sebesar 100 juta. Nah, nanti ini akan menjadi hilang atau nol kayak seperti ini, itu ketika transaksi Bapak Ibu sudah settle di T+2 seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada menu cash withdraw Bapak Ibu, yaitu adalah fitur penarikan dana. Nah, mungkin di sini yang mengikuti Zoom ya, live Facebook seperti itu, ini berlaku untuk aplikasi lama dan aplikasi terbaru seperti itu. Jadi, Bapak Ibu ketika sudah menjadi nasabah CGS Sekuritas Indonesia dan ingin melakukan penarikan dana di kami sarankan Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana pada pukul 8 pagi sampai 9.30 waktu Indonesia Barat, dan dananya tentunya akan masuk di hari yang sama ya Bapak Ibu ya, karena cut off time kita itu di 9.30. Tetapi ketika Bapak Ibu melakukan penarikan dana di atas 9.30, contohnya seperti di hari Jumat seperti itu ya, maka penarikan dana Bapak Ibu akan diproses di hari Senin, karena di hari bursa selanjutnya itu di hari Jumat, setelah hari Jumat adalah hari Senin seperti itu. Nah, ketika itu melakukan penarikan dana di luar jam cut off time kita, maka statusnya menjadi pending seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah keproses, maka statusnya berubah menjadi complete seperti itu. Nah, di sini untuk history chart-nya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu untuk aplikasi mobil ini bisa melihat pergerakannya secara history ya, secara maksimum dari saham tersebut IPO. Dan di sini ada beberapa indikator seperti moving average, time series forecast, filter smoothing, Bollinger Bands, accumulation distribution, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi kami seperti itu. Jadi bisa menggunakan beberapa indikator ya seperti itu. Lalu di sini ada menu favorit atau biasa kita kenal watchlist. Bapak Ibu bisa mensimpan saham-saham tersebut, pilihan Bapak Ibu di menu watchlist, dan ini caranya sangat gampang. Dan terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa untuk memfollow sosial media kami juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan update-update dari kelas pasti, kelas edukasi, dan biasanya kita di Instagram itu bakal membahas ini ya, market Bapak Ibu, berita tentang saham yang dilakukan oleh tim research. Ada Mas Aji, Mas Kevin, dan Bu Fani ya. Jadi setiap jam 8 Bapak Ibu bisa mengunjungi Instagram kami di CGS CMB ID, dan Bapak Ibu bisa mengunjungi sosial media kami seperti Twitter, Spotify, Facebook. Jangan lupa follow Facebook kita dan subscribe YouTube kita dan Telegram kita, karena Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi atau rekomendasi saham yang menarik lainnya yang tentunya Bapak Ibu bisa mendapatkan dari CGS yang Sekuritas Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kurang lebih itu adalah aplikasi terbaru dari kami. Dan mungkin saya akan share screen Bapak Ibu untuk aplikasi atau fitur baru ya dari iTrade. Jadi ini adalah Bapak Ibu bisa gunakan di aplikasi lama maupun aplikasi terbaru seperti itu. Nah, caranya gampang banget. Bapak Ibu bisa langsung kalau ini di aplikasi terbaru ya, bisa download di aplikasi mobile dan nikmati kemudahan dan bertransaksi melalui CGSMB iTrade seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aplikasi mobile, tampilan awalnya seperti ini ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang join di live Facebook maupun di webinar Zoom yang masih menggunakan aplikasi lama, atau yang Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi baru segera, nah ini adalah tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Dan bisa dicek langsung di App Store maupun Play Store. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah SSS warrant dan red issue ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah cara melakukan penebusan hak yang diterima oleh nasabah dari aksi korporasi dari sebuah emiten Bapak Ibu. Jadi kalau kita kemarin hari Kamis itu ada
beberapa saham ya Bapak Ibu ya yang mengeluarkan right seperti itu ya, atau pengeluaran saham baru yaitu ada saham BBB dan saham BAMS seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan harga yang lebih murah khusus nasabah existing pemegang saham tersebut. Nah, kalau misalnya ini adalah fitur terbaru, jadi Bapak Ibu bisa melakukan penebusan by system seperti itu. Caranya gampang banget. Mungkin yang join di sini sudah ada yang jadi nasabah kita dan sudah menggunakan aplikasi terbaru. Untuk aplikasi mobile bisa melalui portofolio web report, jika nggak klik aja menu portofolio, lalu Bapak Ibu bisa klik portofolio web report seperti itu. Nah, kalau di aplikasi web di sini Bapak Ibu bisa langsung klik menu trade dan report. Nah, di sini Bapak Ibu nanti langsung diarahkan ke portofolio web report juga. Lalu di aplikasi desktop ini Bapak Ibu bisa klik portofolio dan portofolio web report seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung ditampilkan seperti ini. Ini adalah fitur terbaru yaitu adalah SSS Warren dan Red Issue. Bapak Ibu bisa melakukan penembusan ini ya, penembusan saham melalui aplikasi iTrade seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada menu apa namanya SSS Warren ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Jadi di sini adalah tampilan ketika Bapak Ibu sudah klik SSS Warren dan Red Issue-nya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau di sini mungkin sahamnya saya sensor ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada dua, kurang lebih ada dua. Ini adalah hak untuk melakukan penebusan Bapak Ibu atau hak yang Bapak Ibu miliki dari saham tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ada korporasi Warren maupun Red Issue, Bapak Ibu bisa klik request di sini. Nah, ketika klik request di sini, Bapak Ibu nanti langsung diarahkan untuk ordernya seperti ini ya. Nah, di sini ada account, di sini ada user ID beserta nama lengkap Bapak Ibu. Tipenya kalau misalnya di sini Warren dan di sini ada stock kodenya yaitu kode sahamnya Bapak Ibu. Dan di sini ada jumlah kuantiti atau lembar yang Bapak Ibu bisa melakukan haknya ya untuk mendapatkan hak dari penembusan saham tersebut. Nah, ini tinggal gampang aja Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa melakukan submit semuanya sebesar 10.000 atau Bapak Ibu separohnya atau dipecah seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu memiliki kuantiti atau hak penembusannya sebesar 10.000. Bapak Ibu bisa melakukan penembusannya misalnya 5.000 saja itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa melakukan penembusan kira-kira apa namanya yang Bapak Ibu perlukan seperti itu, dan pastikan Bapak Ibu ketika melakukan penebusan ini Bapak Ibu pastikan dananya mencukupi di RDN agar kita memprosesnya bisa lebih cepat dan Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi. Nah, jadi pastikan juga Bapak Ibu dananya ready ketika Bapak Ibu melakukan penembusan warrant atau Red Issue seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini dan Bapak Ibu bisa lihat TNC-nya. Bapak Ibu bisa baca-baca juga dan klik submit di sini. Nah, ketika sudah klik submit di sini, nanti ada tulisan redeem send, dan itu Bapak Ibu bisa klik OK. Untuk melihat hasil dari transaksi Bapak Ibu atau penarikan dana, untuk melakukan penebusan, Bapak Ibu bisa ke menu request seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu statusnya open seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya open ini itu belum diproses oleh tim terkait atau tim back office kami. Tetapi kalau misalnya di sini berubah statusnya menjadi proses atau sudah ke reject atau approve, maka itu sudah diproses oleh tim back office kami. Dan Bapak Ibu kalau misalnya ke reject, biasanya dananya tidak mencukupi di RDN seperti itu. Dan kalau misalnya approve, Bapak Ibu tinggal menunggu saja untuk sahamnya masuk ke portofolio Bapak Ibu seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi tim CSO kami ya untuk menanya-nanya terkait fitur terbaru kami di 150-330 atau email ke jk.cso@cgscmb.com dengan subjek email penembusan warat dan red issue seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan sampai sini sebelum kami tutup? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kelas pasti Paham Investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Sampai berjumpa di kelas pasti selanjutnya dan thank you Bapak Ibu. Tetap semangat ya untuk berinvestasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, thank you.